Maghrib adalah waktu yang dianggap suci dalam banyak budaya dan agama, termasuk di Indonesia. Saat senja mulai menyelimuti bumi dan matahari menghilang di ufuk barat, suasana menjadi tenang, namun juga mengandung misteri sendiri. Dalam keheningan inilah seringkali cerita-cerita menyeramkan berhembus dari mulut ke mulut, mengingatkan kita akan hal-hal yang mungkin tersembunyi dalam kegelapan. Inilah cerita di waktu maghrib. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, ada sebuah cerita yang telah menjadi legenda di kalangan penduduk setempat. Cerita ini tentang seorang anak laki-laki bernama Joko yang tidak mengindahkan nasihat orang tuanya untuk tetap di rumah saat waktu maghrib. Joko adalah anak yang penasaran dan pemberani. Dia selalu ingin tahu tentang segala hal, termasuk mengapa dia tidak boleh keluar rumah saat maghrib. Pada suatu malam yang dingin dan berkabut, Joko memutuskan untuk menentang larangan itu. Dia ingin membuktikan bahwa cerita-cerita tentang hantu dan makhluk halus yang berkeliaran saat maghrib hanya omong kosong belaka. Tanpa memberitahu siapapun, dia diam-diam keluar dari rumahnya, membawa senter kecil dan jaket tebal. Saat Joko melangkah keluar, dia merasakan angin dingin menyapu wajahnya. Pohon-pohon bergoyang pelan, seolah berbisik satu sama lain, dan suara burung hantu terdengar sayup-sayup di kejauhan. Joko berjalan menuju hutan kecil yang terletak di pinggir desa. Hutan itu dikenal sebagai tempat yang angker, terutama saat malam hari. Ketika Joko memasuki hutan, suasana menjadi semakin mencekam. Bayangan-bayangan aneh tampak bergerak di antara pepohonan, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari berbagai arah. Meski demikian, Joko terus melangkah dengan hati-hati, menerangi jalannya dengan senter yang dibawanya. Sesekali dia merasa ada yang mengikutinya, namun setiap kali dia menoleh, tidak ada apapun di sana. Setelah berjalan cukup jauh, Joko menemukan sebuah pohon besar yang tampak sangat tua. Batang pohon itu penuh dengan lumut dan akar-akarnya mencuat dari tanah, melilit seperti ular. Di bawah pohon itu, Joko melihat sebuah gua kecil yang hampir tertutup oleh semak-semak. Penasaran, Joko mendekat dan mencoba melihat ke dalam gua. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki mendekat, bersembunyi di balik pohon besar dan mematikan senter. Dari kegelapan muncul sosok tinggi dengan rambut panjang terurai dan wajah pucat. Sosok itu berjalan perlahan ke arah gua sambil membawa sebuah obor. Joko merasakan darahnya beku karena melihat sosok tersebut. Dia teringat ibunya,
tentang cerita kuntilanak, hantu perempuan yang sering menculik anak-anak yang berkeliaran saat maghrib. Sosok itu berhenti di depan gua dan mulai mengeluarkan suara mengerikan, seolah memanggil sesuatu dari dalam gua. Tiba-tiba dari dalam gua muncul beberapa sosok kecil dengan tubuh kurus dan mata merah menyala. Mereka tampak seperti anak-anak, namun gerak-gerik mereka sangat tidak wajar. Sosok perempuan itu kemudian memimpin mereka ke arah desa. Ketakutan dan gemetar, Joko mencoba untuk tidak membuat suara apapun. Dia menyadari bahwa cerita-cerita yang selama ini dianggapnya hanya mitos ternyata benar ada. Saat sosok-sosok itu menjauh, Joko merasa lega, namun juga bingung harus bagaimana. Dia tahu bahwa dia tidak bisa kembali ke rumah lewat jalur yang sama, karena takut akan bertemu dengan sosok-sosok menyeramkan itu. Setelah merasa sosok-sosok tersebut sudah cukup menjauh, Joko memberanikan diri untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Dia memutuskan untuk mencari jalan lain untuk kembali ke desa. Dengan hati-hati, dia berjalan menyusuri hutan, berusaha menghindari jalan utama yang mungkin dilalui oleh hantu-hantu tadi. Namun, semakin dalam dia masuk ke dalam hutan, semakin banyak suara-suara aneh yang terdengar. Sesekali dia merasa ada yang mengawasinya dari balik pepohonan. Rasa takut mulai menguasai dirinya, dan dia mempercepat langkahnya. Ketika akhirnya dia melihat cahaya dari kejauhan, Joko merasa sedikit lega. Dia berharap itu adalah cahaya dari rumah-rumah desa. Namun, ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa itu bukanlah cahaya dari desa, melainkan dari sebuah rumah tua yang tampak terbengkalai. Pintu rumah itu terbuka dan cahaya redup menyinari halaman dengan penuh dengan tanaman liar. Meski takut, Joko merasa tertarik untuk melihat lebih dekat. Mungkin dia bisa menemukan sesuatu yang bisa membantunya keluar dari hutan ini. Joko memasuki rumah tua itu dengan hati-hati. Di dalam rumah itu tampak kosong dan berdebu, seolah sudah lama ditinggalkan. Di salah satu sudut ruangan, dia melihat sebuah meja dengan beberapa buku tua berserakan di atasnya. Salah satu buku itu tampak sangat menarik perhatian Joko karena memiliki simbol aneh di sampulnya. Ketika Joko membuka buku itu, dia menemukan tulisan-tulisan kuno yang sulit dibaca. Namun, di salah satu halaman, dia melihat gambar sosok menyerupai sosok perempuan yang tadi dilihatnya di hutan. Di bawah gambar itu, ada beberapa kalimat yang ditulis dalam bahasa yang Joko tidak mengerti. Namun, dia bisa merasakan aura yang sangat kuat dan menyeramkan dari tulisan tersebut. Saat Joko sedang membolak-balik halaman buku itu, tiba-tiba
terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Joko merasa jantungnya berdebar kencang. Dia menutup buku itu dan berusaha mencari tempat untuk bersembunyi. Di sudut ruangan, dia melihat sebuah lemari tua dan segera bersembunyi di dalamnya. Dari dalam lemari, Joko mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Pintu lemari yang retak memungkinkan Joko untuk mengintip keluar. Dia melihat sosok perempuan yang tadi ditemuinya di hutan sedang berjalan mengelilingi ruangan, seolah mencari sesuatu. Wajahnya tampak lebih menyeramkan dalam cahaya redup rumah tua itu. Matanya yang merah menyala menyapu setiap sudut ruangan. Sosok perempuan itu berhenti di depan meja tempat buku itu diletakkan. Dia melihat buku yang terbuka dan tiba-tiba mengeluarkan suara jeritan yang sangat keras dan menyakitkan telinga. Joko menutup mulutnya dengan tangan agar tidak bersuara. Sosok itu kemudian mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, tampak seperti seuntai benang hitam yang berkilauan. Dengan gerakan cepat, sosok perempuan itu mengikatkan benang tersebut pada buku. Dan seketika itu juga, buku itu terbakar dengan api biru yang aneh. Api tersebut tidak menyebar, hanya membakar buku itu sampai habis. Setelah buku tersebut habis terbakar, sosok perempuan itu menghilang begitu saja, meninggalkan ruangan yang kembali sunyi. Setelah merasa cukup aman, Joko keluar dari lemari dan segera meninggalkan rumah tua itu. Dia berlari secepat mungkin ke arah cahaya yang dilihatnya. Saat akhirnya dia berhasil keluar dari hutan, Joko merasa sangat lega melihat rumah-rumah desa di depannya. Dia tidak menoleh lagi dan terus berlari hingga tiba di rumahnya. Ibunya yang cemas menyambut Joko dengan pelukan erat. Melihat wajah Joko yang pucat dan gemetar, ibunya tahu bahwa anaknya telah mengalami sesuatu yang mengerikan. Sejak malam itu juga, Joko tidak pernah lagi meragukan nasihat ibunya untuk tetap di dalam rumah saat maghrib. Dia menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat dan lebih baik dihormati daripada dicoba untuk diungkapkan. Cerita tentang pengalaman Joko di hutan menjadi pelajaran bagi anak-anak di desa itu. Mereka belajar untuk tidak mengabaikan nasihat orang tua dan menghormati waktu maghrib sebagai waktu yang suci dan penuh misteri. Legenda tentang sosok perempuan dan anak-anak hantu yang berkeliaran saat maghrib terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi pengingat akan kekuatan dan kegelapan yang mungkin tersembunyi di balik senja. Itulah sedikit cerita dahulu kala mengenai anak-anak jangan keluar di waktu maghrib. Sekian dan terima kasih.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe.